Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shuhri sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat ataupun sedang tidak sehat? Sudah pada sarapan belum ini? Ya, sebelum kita ke pembelajaran gitu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah kita berdoa, mari kita melanjutkan hafalan surah juz ke-30 yang sudah diinstruksikan minggu kemarin ya. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, supaya ilmunya bermanfaat sekaligus berkah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Sekarang yang tidak masuk Andi, Mei, sama Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini kan materinya itu terkait surat dinas. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa sih surat dinas itu. Nah, sekarang di sini Bapak akan mengulas sedikit pembelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan minggu kemarin ya, tentang surat dinas. Surat dinas atau lazim disebut dengan surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi ataupun lembaga. Nah, berhubung yang mengeluarkannya itu adalah instansi ataupun lembaga, maka surat ini dikatakan dengan surat resmi. Nah, ada lagi surat yang tidak resmi, disebutnya itu adalah surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi ini isi dari surat tersebut itu ya mengenai hal-hal pribadi ataupun personal ya, yang akan kita kasih tahu kepada teman kita yang beda daerah atau bisa dikatakan terhalang oleh jarak. Nah, biasanya kalau surat pribadi itu ya berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita, baik itu misalkan menanyakan kabar dan lain-lain. Nah,
Kalau surat dinas itu beda fungsinya. Fungsi dari surat dinas itu ya untuk memberitahukan kepada lembaga ataupun instansi ya terkait dengan baik kerjasama ataupun kegiatan yang akan dibuat oleh instansi tersebut dan lain-lain. Nah terus emang surat dinas ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan ya sangat berkaitan sekali, karena kan kita berada di lingkup pendidikan. Sudah tentu ketika sekolah tersebut itu mau mengadakan suatu kegiatan, ya tentunya akan membuat surat gitu. Jangan jauh-jauh lah, ketika dari teman-teman ini mengikuti sebuah organisasi, bisa dikatakan OSIS lah. Nah pasti kan di dalam organisasi tersebut memiliki program-program kerja, yang mana program kerja tersebut akan dilaksanakan satu periode ke depan. Nah tentunya untuk memudahkan semua orang itu tahu bahwasanya kita itu akan mengadakan suatu kegiatan, ya harus melalui surat. Misalkan OSIS kita itu akan membuat kegiatan rajaban, pastinya kan ketika kita akan mengundang seseorang untuk ceramah di acara rajaban tersebut, tentunya kan harus menggunakan surat. Tidak bisa lewat ucapan langsung, itu harus menggunakan surat terlebih dahulu supaya ya kesannya itu lebih formal. Nah mungkin itu kaitannya ketika kita itu mampu menulis surat dinas dengan kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya mungkin setelah teman-teman mengikuti pembelajaran pada hari ini, di pagi hari ini, ya kalian itu bisa menulis surat dinas. Bagaimana cara menulis surat dinas itu sesuai dengan kaidah kebahasaan ataupun bahasa-bahasa yang baku gitu. Sistematika penulisan surat dinas itu seperti apa. Nah kedua aspek tersebut yang akan kita pelajari hari ini. Dan setelah pembelajaran surat ini selesai dilaksanakan, ya saya harap teman-teman itu bisa membuat surat dinas itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena apa? Karena surat dinas ini kan sifatnya itu ya penting gitu, formal. Jadi ya mau tidak mau kita itu harus menggunakan bahasa formal juga. Jangan sampai ketika kita itu menulis surat dinas, bahasa yang digunakan itu ya bahasa ragam-ragam santai, ya itu tidak bisa. Karena apa? Karena kan surat dinas ini berfungsinya itu untuk kepentingan instansi, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi ya mau tidak mau ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator yang teman-teman akan capai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah membuat surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah menggunakan bahasa yang baku. Itu kompetensi dasarnya. Nah sedangkan indikatornya itu ada dua. Yang pertama itu mengetahui sistematika kepenulisan dari surat dinas. Nah selanjutnya indikator yang kedua
siswa itu mampu menulis surat dinas menggunakan bahasa yang baku. Pembelajaran kali ini kita menggunakan pendekatan scientific learning. Nah, scientific learning itu apa? Scientific learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa berperan lebih aktif dibandingkan dengan guru. Jadi, guru di sini berperan sebagai fasilitator dan motivator, sedangkan yang mengalami belajarnya itu adalah siswa sendiri. Baik itu ya dimulai dari mencari materi, memahami materi, menuliskan pertanyaan, presentasi dan lain-lain. Itu semua dilakukan oleh murid. Selanjutnya, pembelajaran kali ini Bapak akan membentuk beberapa kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil temuan dari kelompok kami. Hari ini kita akan mempelajari ataupun membahas mengenai sistematika kepenulisan surat dinas dan bahasa baku. Kelompok kami menemukan setidaknya ada 7 sistematika penulisan surat dinas. Yang pertama itu adalah kop surat atau lazim disebut dengan kepala surat. Yang kedua ada alamat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Yang ketiga ada nomor surat. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima ada perihal. Yang keenam ada salam pembuka, isi surat, salam pembuka dan isi surat. Dan yang ketujuh adalah salam penutup. Nah, setelah salam penutup biasanya dikasih stempel ataupun cap dari instansi atau lembaga yang akan mengirimkan surat tersebut. Nah, sekarang ke bahasa baku. Bahasa baku adalah sistematika ataupun cara-cara penulisan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah diatur oleh tentunya lembaga dari bahasa sendiri ya. Nah, untuk memudahkan kita menemukan kata-kata yang baku ataupun cara penulisan yang tepat, kapan kita menggunakan titik, kapan kita menggunakan koma, kapan kita menggunakan kata besar dan kata kecil. Nah, itu ada aplikasinya. Aplikasi yang pertama untuk pembakuan kata sendiri yaitu KBBI, dan aplikasi yang kedua adalah Poebi. Nah, jika teman-teman mengunduh dua aplikasi tersebut ya tentunya akan membantu kita dalam menulis surat dinas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita akan segera berakhir ya. Pertemuan ini akan segera berakhir. Mungkin di sini Bapak akan menyampaikan ya, beberapa penguatan materi yang seharusnya diperhatikan ya oleh teman-teman semua. Ya tentunya berkaitan erat dengan sistematika kepenulisan surat dinas dan penggunaan bahasa baku di surat dinas tersebut. Ya tadi kita juga udah mendengarkan ya kelompok yang sudah presentasi, di mana ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok tersebut sudah benar. Tetapi kurangnya memperluas cakrawala, kurangnya memaparkan, kurang mendalami di dalam memaparkan materi yang sudah disampaikan kelompok tersebut, dimana ya kelompok tersebut itu hanya cuman menyampaikan poin-poin pentingnya saja dalam sistematika penulisan, tidak dijelaskan secara mendalam atau secara mendetail ya, sehingga ada sedikit kekurangan pemahaman gitu terkait penulisan surat dinas tersebut. Dimana kan kalau kita sudah menjelaskan secara mendetail, otomatis kita juga sudah memahami apa yang sedang kita pelajari. Sekian evaluasi dari Bapak ya, untuk lebih memahami materi mengenai sistematika kepenulisan surat dinas dan kaidah bahasa baku ya. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu pembuatan surat dinas ya. Mungkin sistematika kepenulisannya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa kalian cantumkan ya, seperti stempel, itu tidak perlu. Namanya ini juga latihan, yang penting dari teman-teman sendiri sudah mengerti gitu. Oh begini nih cara menulis surat tuh, oh begini nih harusnya penggunaan bahasa di dalam surat dinas itu seperti ini. Nah mungkin yang perlu diperhatikan di sini itu adalah nomor surat dan isi suratnya, karena kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi di dalam penulisan surat ya. Kita ambil contoh di dalam isi. Nah di dalam isi surat ini mau tidak mau ya harus sesimpel mungkin, tetapi amanat atau bukan amanat, tetapi apa yang akan kita inginkan itu sesuai gitu dengan harapan kita. Artinya bahasa yang digunakan di dalam isi surat tersebut tidak boleh ambigu, tetapi harus jelas dan sederhana, jangan terlalu panjang ya. Itu mungkin tambahan dari Bapak. Dicukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di dalam pembelajaran ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.